Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 dari kelas 2D3 Teknik Informatika A dengan saya Mega Putri Amawati Darta dan rekan saya Aldo Faiz Vietnamno serta Dito Bekti Wibowo. Pada video kali ini kami akan mempresentasikan dari tugas UTS jaringan. Kami memilih proyek 1 dengan topik DNS dan web server. Untuk pembagian tugasnya di sini kami membagi menjadi 3 tugas, yaitu yang pertama komputer 1 yaitu dijalankan oleh Aldo Faiz Winarno yang akan membuat zona. Kemudian untuk komputer 2 akan saya jelaskan dengan membuat web server. Kemudian yang ketiga yaitu komputer 3 akan dijalankan oleh Dito Bekti Wibowo dengan web server yang kedua. Oke, mungkin langsung saja masuk ke penjelasan komputer 1 yang akan dijelaskan oleh Aldo Faiz Winarno. Pertama-tama kelompok. Komputer 1 ini setelah terinstall Bind 9, DNS Utils, dan NetTools. Kemudian kita cek IP-nya dengan ifconfig. Untuk IP komputer 1 yaitu 192.168.0.116. Kemudian untuk komputer 2 akan dilihatkan oleh Mega. Untuk komputer 2 yaitu 192.168.0.118. Selanjutnya yaitu IP dari komputer 3 akan dijelaskan oleh Dito Bekti Wibowo. Untuk IP dari komputer 3 yaitu 192.168.0.11. Itu merupakan IP dari komputer 3. Setelah kita tahu IP-nya tiap komputer, pada komputer 1 ini adalah men-setting DNS. Yang pertama yaitu kita dengan men-setting nama servernya dengan nano etc vsol.com. Untuk nama server dari komputer 1 yaitu 192.168.0.116 yang merupakan IP dari komputer 1. Kemudian kita mengkonfigurasi zonanya dengan nano etc/bind/name.com.lokal. Di sini zonanya ada 2 yaitu kelompok.com yang bertipe master dengan filenya yaitu dari var cats bind kelompok.com. Kemudian untuk zona kedua yaitu ujian.com dengan tipe master. Untuk filenya yaitu /var/cats/bind/ujian.com. Kemudian kita masuk ke folder var/bind/cats/bind. Kita lihat isinya. Di sini kelompok.com dan ujian
merupakan hasil kopian dari etc/ban/db.local. Kemudian kita mengkonfigurasi kelompok.com dengan nano kelompok.com. Di sini localhost-nya yang sebelumnya localhost kita ganti menjadi kelompok.com. Kemudian IP-nya merujuk ke IP komputer 2 yaitu 192.168.0.118. Sama seperti kelompok.com, pada ujian.com merujuk ke komputer 2 yaitu 192.168.0.118. Setelah dirubah, maka selanjutnya di restart dengan service poin 9 restart. Kemudian kita bisa melihatnya dengan ns lookup kelompok.com Di sini kelompok.com merujuk ke 192.168.0.118. Kemudian untuk ujian.com sama ke 192.168.0.118. Untuk selanjutnya untuk komputer 2 akan dijelaskan oleh Mega. Baik, untuk komputer 2 di sini saya akan menjelaskan setelah tadi di setting di komputer yang pertama. Di sini komputer 2 harus telah menginstal dari Apache dan juga PHP. Kemudian di sini kita mengkonfigurasi dari name servernya dengan cara nano ini name servernya kita ubah menjadi IP dari komputer 2. Di sini saya sudah mengubahnya. IP dari komputer 2 yaitu 192.168.0.0.118. Kemudian selanjutnya kita mengkonfigurasi dari hostnya, yaitu kita masuk ke nano etc host. Nah, di sini telah saya tambahkan dari kedua domain. Yang pertama, domain kelompok.com yang dimiliki oleh komputer 2 dengan IP yang disertakan di sini yaitu IP dari komputer 2. Kemudian beserta subdomainnya juga disertakan di sini. Kemudian yang di baris kedua ini ada domain yang kedua yaitu ujian.com yang dimiliki oleh IP komputer 3 yaitu 192.168.0.111. Kemudian selanjutnya masuk ke direktori var www.html. Nah, di sini saya telah membuat yaitu kelompok.com, uts1.kelompok.com, uts2.kelompok.com. Kemudian jika kita lihat nah, di sini agar nanti di tampilan websitenya terdapat suatu kata-kata, di sini saya tambahkan ini halaman kelompok.com untuk bagian yang mengakses kelompok.com, yaitu domain yang pertama. Kemudian untuk subdomain yang pertama yaitu nano dari uts1.kelompok.com juga telah saya tambahkan, yaitu ini subdomain uts1.kelompok.com. Begitu juga dengan nano uts2.kelompok.com. Telah saya tambahkan, yaitu ini subdomain uts2.kelompok.com.
Kemudian selanjutnya kita masuk ke site available. etc. Bisa. Mohon maaf, di sini ada yang masih kurang. Nah, setelah masuk di sini, kemudian kita cek. Dan di sini saya telah mengkopikan dari 00default.conf menjadi ada ujian.com.conf, kemudian beserta subdomainnya, dan juga kelompok.com.conf beserta dari subdomainnya. Kemudian apabila kita membuka dari file ujian.com.conf, nah, di sini saya telah mengaktifkan server name-nya dan juga saya telah mengubah dari ujian menjadi ujian.com. Dan juga di sini dokumen root-nya dimatikan dikarenakan nanti akan diarahkan ke komputer 3 karena ini merupakan domain yang kedua. Kemudian cara mengarahkan ke komputer yang ketiga, di sini saya menggunakan proxy dengan IP dari komputer 3. Kemudian untuk domain yang pertama, untuk domain yang pertama, di sini saya juga sudah mengaktifkan server name-nya dengan mengubah menjadi kelompok.com. Kemudian di sini dokumen root-nya aktif dengan menggunakan direktori dari kelompok.com. Kemudian sama dengan subdomain dari domain yang pertama, yaitu nano.uts1.kelompok.com. Di sini saya juga setelah mengubah server name-nya menjadi uts1.kelompok.com dan juga direktorinya menjadi ke direktori uts1.kelompok.com. Kemudian untuk UTS2, yaitu yang merupakan subdomain yang kedua. Nah, di sini saya juga telah mengaktifkan server name dan mengubah UTS menjadi uts2.kelompok.com dan kemudian mengaktifkan dokumen root dan membuat menjadi ke direktori uts2.kelompok.com. Kemudian selanjutnya yaitu ke subdomain dari domain yang kedua, yaitu uts3.ujian.com. Nah, mohon maaf, tadi ada kesalahan dalam mengetikkan. Dan di sini saya sudah masuk ke uts3.ujian.com.conf dan di sini saya telah mengaktifkan server name-nya dan juga mengubahnya menjadi uts3.ujian.com dengan sama seperti ujian.com yang tadi. Di sini dokumennya dimatikan dikarenakan nanti akan diarahkan ke komputer yang ketiga. Kemudian untuk proxy-nya juga di sini saya menggunakan proxy pass yang menggunakan IP dari komputer yang ketiga. Dan untuk subdomain yang kedua yaitu uts4.ujian.com.conf. Nah, di sini terdapat sedikit perbedaan karena di subdomain yang kedua ini akan ada autentifikasi username dan password. Dan di sini saya tambahkan yaitu proxy dengan tipe basic, kemudian outname masukkan password. Dan kemudian user file ini digunakan untuk menyimpan dari passwordnya. Dan di sini ada
.htpasswd ini digunakan untuk mengatur password dari username yang akan diterima untuk masuk, dan cara untuk mengaturnya sendiri menggunakan htpasswd /etc/apache2/.htpasswd, kemudian diketikkan username-nya. Dan untuk saat ini kami menggunakan username yang bernama user, kemudian saat kita klik yang tadi akan muncul membuat password baru, dan untuk passwordnya sendiri juga sudah disetting yaitu menjadi 12345. Kemudian setelah sudah disetting semuanya, di sini saya akan me-enable dari keseluruhan dari domain dan subdomain. Cara untuk mengenable yaitu dengan cara mengetikkan a2nsite-ujian.com, kemudian dituliskan semuanya domain dengan subdomainnya. Kemudian ini tampil seperti ini karena tadi sudah saya enable. Kemudian selanjutnya kita merestart dari Apache 2. Kemudian selanjutnya untuk konfigurasi di komputer 2 telah selesai. Kemudian selanjutnya konfigurasi di komputer 3 yang akan dijelaskan oleh Dito Bektiwibowo. Ya, terima kasih Mega. Di sini saya akan mengonfigurasikan komputer 3. Baik, caranya di komputer 3 ini hampir sama dengan komputer 2, yaitu dengan install Apache dan selanjutnya mengkonfigurasikan. Untuk langkah yang pertama, kita menuju name server untuk mengkonfigurasikannya dengan cara nano spasi /etc/resolve.com. Nah, di sini name servernya sudah saya ganti dengan IP dari komputer 3 yaitu 192.168.0.111. Kita exit. Selanjutnya, langkah yang kedua itu konfigurasi host dengan cara nano /etc/host. Ya, di sini saya mengganti nama. Di sini saya mengganti domain menjadi uts3ujian.com dan subdomainnya yaitu uts3ujian.com dan uts4ujian.com yang terhubung ke IP dari komputer 3 yaitu 192.168.0.111. Selanjutnya kita keluar dari. Jika selesai, langkah yang ketiga kita masuk ke directory, yaitu dengan cd-var-www-html. Nah, setelah masuk ke directory, kita membuka file, yaitu nano. Nah, berikut merupakan directory yaitu berisi ujian.com, uts3.ujian.com, dan uts4ujian.com. Selanjutnya kita masuk ke folder site available dengan cara cd-etc/apache 2 site available. Nah, jika sudah masuk ke site available, kita baru membuka isi folder. Nah, sudah ls-l. Ini merupakan hasil kopian dari default yaitu ujian.com, uts3ujian.com, uts4ujian.com. Selanjutnya kita untuk membuat username, kita membuka nano-ujian.com.com.
Nah, di sini saya sudah mengedit name server yaitu menjadi ujian.com dan dokumen rootnya sudah saya ganti menjadi ujian.com. Jika selesai mengedit dua tersebut, kita exit saja. Selanjutnya kita juga lakukan hal yang sama pada UTS 3. Di sini saya juga mengganti server name-nya yaitu uts3.ujian.com dan dokumen rootnya uts3.ujian.com. Jika sudah selesai menggantinya, kita exit. Kita lakukan juga pada UTS 4. Nah, di sini saya juga sudah mengganti server name-nya uts4ujian.com dan dokumen root-nya. Jika sudah selesai, kita exit. Nah, untuk melihat hasilnya, ini saya kembalikan ke Mas Aldo yang akan mengecek hasilnya. Untuk melihat hasilnya, yaitu pertama kita buka browsernya. Kita coba mengakses kelompok.com. Di sini telah muncul halaman dari kelompok.com yang bertuliskan ini halaman kelompok.com. Kemudian kita coba akses subdomainnya uts1.kelompok.com. Sudah muncul ini halaman subdomain uts1kelompok.com. Kemudian kita coba akses domain kedua sama subdomain dari uts2.kelompok.com. Kemudian kita coba akses domain kedua yaitu ujian.com. Telah muncul ini adalah halaman domain ujian.com. Kemudian kita coba uts3.ujian.com yang merupakan subdomain dari ujian.com. Telah muncul ini adalah subdomain dari uts3.ujian.com. Kemudian kita coba akses UTS4 yang merupakan yang memiliki autentifikasi. Nah, kita diharuskan memasukkan username dan password. Jadi telah dikatakan oleh Mega bahwa username-nya adalah user dan password-nya adalah 123456. Nah, telah masuk ke halaman subdomain dari uts4 ujian.com. Selanjutnya saya kembalikan ke Mega. Baik, terima kasih. Demikian demo dari kelompok kami, kelompok 4. Apabila ada kekurangan, kami mohon maaf. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.